Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami, atas berkat Engkau bagi kami. Kiranya Engkau Tuhan memimpin kami, melindungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan, jaga kami Tuhan, dan kiranya hidup kami boleh berkenan di dalam Engkau. Setiap langkah dalam hidup kami berada dalam kehendak dan rencana-Mu. Dan pagi hari ini biarlah kami boleh belajar akan firman Engkau. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang kemenangan orang yang diurapi. Di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7 dikatakan, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya, yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Istilah urapan di Perjanjian Lama selalu berkaitan dengan fungsi dan jabatan yang dipercayakan Tuhan kepada orang-orang tertentu. Dalam budaya bangsa Israel, yang biasanya diurapi adalah raja, imam, dan nabi. Urapan adalah karya roh Tuhan dalam hidup seseorang yang merupakan impartasi atau pemberian kuasa ilahi pada orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Diurapi artinya dipilih oleh Tuhan dan diperlengkapi dengan kuasanya untuk melakukan kehendak dan rencananya. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa jenis urapan. Yang pertama adalah the anointing upon, yaitu pengurapan yang memampukan kita untuk melakukan tugas pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Yang kedua adalah the anointing within, yaitu kuasa yang bekerja di dalam kita sehingga kita beroleh kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita memiliki karakter semakin serupa dengan Kristus. Karena semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 29. Tidak untuk bagi kita untuk mengalami urapan Tuhan adalah menjauhkan diri dari segala bentuk pencemaran, hidup benar, punya kerendahan hati, dan rasa haus dan lapar akan perkara rohani, atau berkarir karib dengan Tuhan. Seperti Elisa yang merindukan urapan double portion, tanda bahwa ia sangat merindukan perkara-perkara rohani lebih dari apapun. Pemazmur menyatakan bahwa hidup diurapi Tuhan adalah hidup yang berkemenangan. Bukan berarti kita bebas dari masalah atau tantangan, tetapi selalu ada pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan di pihak kita, sehingga kita dapat berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Itu terdapat dalam Filipi 4 ayat 13. Badai hidup bisa saja melanda hidup, namun semua itu tak akan mampu menggoyahkan, karena tangan Tuhan selalu menopang kita. Hidup diurapi Tuhan adalah hidup yang melihat dan mengalami jawaban doa. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang hidup dalam berkemenangan dan doanya dapat dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu memiliki urapan Tuhan. Kita perlu memiliki roh Tuhan. Kita perlu hidup di dalam urapan Tuhan dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga hidup benar, mempunyai rendah hati dan juga mempunyai rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, akan perkara-perkara rohani. Bergaul karib dengan Tuhan. Karena dengan demikian kita memiliki kemenangan bagi orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita mau belajar seperti Elisa yang merindukan double portion, urapan yang double portion, urapan yang 2 kali lipat seperti yang Dia inginkan. Kiranya dengan kuasa Tuhan kita dapat melakukan pelayanan bagi Tuhan.
Kiranya dengan urapan Tuhan memampukan kita untuk hidup di dalam Tuhan dan juga beriman di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini. Kiranya hidup kami boleh senantiasa berada di dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan Roh-Mu, bimbing kami dengan Roh-Mu. Boleh kami belajar segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan. Supaya hidup kami boleh berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.